Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Penyampaian pokok-pokok permohonan dari para pemohon. Oleh karena itu sudah disampaikan pokok-pokoknya saja untuk masing-masing permohonan. Dan yang pertama dipersilakan untuk 247 dari Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, mari kita saksikan bersama penyampaian dari kuasa hukum Edi Rahmayadi Hasan Basri, pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut 2 Pilkada Sumatera Utara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panel Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 247 PHPU GUP 23 Romawi 2025. Kami para advokat, termasuk kolega kami advokat dari Sumatera Utara, dalam hal ini mewakili Bapak Edi atau mewakili pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon, mengajukan perselisihan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara. Majelis yang dimuliakan, Pilkada Gubernur Sumut ini unik dan ikonik karena salah satu calon gubernurnya adalah anak menantu mantan Presiden 7 Republik Indonesia. Tidak ada di seluruh pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 calonnya berasal dari anak menantu mantan Presiden nomor 7 RI. Di Sumut pilkadanya rasa pilpres. Itu sebabnya frasa kata cawe-cawe seolah hidup dan dihidupkan dan menjelma menjadi kekuatan yang mendekonstruksi amanat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Junto 22E Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pelaksanaan pemilihan harus dilakukan secara demokratis agar kedaulatan rakyat ditegakkan secara konsisten. Siapapun tidak boleh melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Majelis, apalacur tanpa tedeng aling-aling penjabat gubernur Sumut tiba diganti oleh Mendagri kendati tengah menyiapkan perhelatan PON 21 Aceh Sumut 2024. Pejabat gubernur baru itu bernama Agus Fatoni. Dia dengan ikhlas menjadi PR pihak terkait Bobi Afif Nasution. Pergi keliling hampir di seluruh kabupaten kota di Sumut dengan cara yang menurut kami, mohon maaf menggunakan kata-kata yang tegas, manipulatif, melalui safari dakwah dan doa keselamatan merajut ukhuwah yang dikaitkan dengan isu PON 21 Aceh Sumut 2024. Salah satu media menuliskan pejabat gubernur Sumut yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri merupakan ASN. Dia diduga cawe-cawe jelang Pilkada Sumut dan pasca dan selama Pilkada Sumut, dan memberikan panggung politik pada Bobi yang bertarung di Pilgub Sumut. Foto Bobi bersama pejabat gubernur di mana-mana dalam safari di atas yang dihadiri oleh ribuan masyarakat di Kota Medan, Binjai, Langkat, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, dan lain-lainnya. Itu adalah kampanye terselubung dilakukan agar Bobi dinaikkan elektabilitasnya melalui dana APBD. Semua dilakukan begitu seronok, safari dakwah ditumpangi politik nir integritas. Semuanya itu melanggar asas jujur, adil, secara prinsip dalam akuntabilitas. Majelis ada orkestrasi secara terstruktur, sistematif, dan masif yang melibatkan pejabat-pejabat. Ada PJ kepala daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilihan. Hanya di Pilkada Sumut ada kantor kejaksaan mengirimkan surat dinas pada tanggal 21 November 2024 yang meminta KPPS untuk menginput suara masing-masing TPS. Hanya di Pilgub Sumut, pejabat
Bupati didampingi oleh Kanit Tipikor Polres menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk memilih dan memenangkan pihak terkait. Apakah kita bisa bertanya, quo vadis Partai Coklat di Sumut? Hanya di Pilgub Sumut, Sekda Provinsi Sumsel sengaja bikin kegiatan turnamen sepak bola yang dikhususkan, didedikasikan untuk Bobi Nasution. Memang majelis pilkada Pilgub Sumut beda, unik, ikonik, ada cawe-cawe, ada dinasti, ada calon bernama Bobi, serta pelanggaran azas dan prinsip pemilihan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tidak bacakan, dianggap sudah dibacakan. Tenggang waktu pengajuan permohonan tidak dibacakan dan dianggap sudah dibacakan. Kedudukan pemohon sebagiannya akan dibacakan dan dianggap yang bagian lainnya juga sudah dibacakan. Majelis berdasarkan data rekapitulasi termohon, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 1, suaranya cukup lebar. Namun perolehan suara yang ditetapkan termohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kemenangan pihak terkait. Selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 didapatkan dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental, terjadi secara simultan dan saling berkaitan yang akan kami jelaskan dalam pokok-pokok permohonan, baik antara penyelenggara, pengawas sampai ASN dan pejabat pelaksana tugas yang pada keseluruhannya mengarah pada kepentingan dan kemenangan calon terkait. Hakim Konstitusi salah satunya mengatakan penerapan ambang batas dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas. Majelis, saya akan masuk sekarang ke pokok-pokok permohonan. Ada 3 pokok permohonan, saya akan jadikan itu menjadi 2. Bagian yang pertama, partisipasi pemilih rendah akibat bencana alam sehingga pemilih yang akan memilih pemohon sebagiannya tidak bisa datang ke TPS. Dalam penyelenggaraan pemilu, terutama pemilu gubernur dan pemilu kada lainnya, harus dijunjung tinggi salah satu prinsip, yaitu aksesibilitas. Maksudnya adalah supaya pemilih dapat dengan mudah menggunakan hak pilihnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Curah hujan yang terjadi di seluruh kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara menyebabkan terjadinya banjir, longsor, dan bisa juga dikualifikasi sebagai bencana alam yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah di Provinsi Sumut pada hari pemungutan suara. Hal ini disampaikan dan disimpulkan juga oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara yang ada dalam bukti P7. Kabupaten atau kota yang paling berdampak adalah Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, Asahan. Semuanya kena bencana banjir dan longsor. Pemilih tidak datang ke TPS sehingga partisipasi rendah. Ada hujan dan banjir di tempat tinggal pemilih. Sehingga pemilih lebih memilih membersihkan rumahnya daripada pergi ke TPS. Apalagi tempat menuju TPS tidak dapat dilalui. Di Kota Medan misalnya terjadi banjir di 9 kecamatan. Di Kabupaten Deli Serdang ada 11 kecamatan. Di Kota Binjai, di Kota Langkat, dari Kota Asahan, semuanya juga terjadi banjir dan kemudian sebagiannya kena tanah longsor. Majelis, partisipasi pemilih di Deli Serdang hanya 32,4%. Ini mungkin yang terendah di seluruh Indonesia. Dan di Medan hanya 34%. Sumut termasuk daerah yang partisipasinya rendah. Jumlah partisipasi pemilih di Medan, Deli Serdang, Langkat, dan Binjai, kalau digabungkan itu hanya 36% bila dibandingkan dengan hasil suara paslon dengan DPT. Majelis BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, sudah mengingatkan termohon tentang adanya hujan dengan intensitas sangat lebat, dengan durasi yang panjang di hampir seluruh Sumut. Begitu juga adanya potensi banjir dan longsor. Bahkan beberapa hari sebelum pencoblosan juga sudah dilakukan rapat kerja antara BMKG dan KPU Sumut.
Majelis, upaya yang dilakukan termohon dalam pilkada dalam menghadapi situasi bencana masih sangat minim. Sehingga banyak pemilih tidak datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Bahkan setelah dilaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan di beberapa tempat, khususnya di Medan, masih tidak dapat mendongkrak partisipasi pemilih untuk hadir di TPS. Seharusnya KPU lebih cerdas dalam melaksanakan PSS dan PSL. Mengapa tidak memberlakukan seperti misalnya TPS keliling bagi masyarakat yang tak dapat dijangkau oleh TPS? Pada hari Rabu tanggal 27 November, hujan deras dimulai dari dini hari sampai esok harinya yang mengakibatkan akses jalan menuju TPS banjir sehingga sulit untuk hadir. Oleh karena itu, sudah sangat pantas pemungutan suara pada tanggal 27 November tidak dapat dilaksanakan sampai bencana alam banjir benar-benar dapat diatasi. Pendeknya, hujan deras, banjir, longsor, dan bencana alam tidak cukup diantisipasi sehingga terjadi pelanggaran atas prinsip aksesibel bagi pemilih yang merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai pasal 2 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Bila hasil survei pemohon dikaitkan dengan wilayah yang terkena musibah banjir, longsor karena hujan deras, maka pemohon dirugikan oleh termohon atas tindakannya melanggar prinsip aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilihan. Saya masuk di poin kedua dan ini pokok pikiran yang terakhir, hal yang terakhir. Majelis, soal politik uang kami rumuskan di halaman 19 sampai 21, ada bukti P57 sampai P69 dan itu tidak kami bacakan majelis. Kami mencoba merumuskan kecurangan yang bersifat fundamental ini, ada trilogi kecurangan yang bersifat fundamental yang dilakukan pejabat, termasuk PJ Bupati, Wali Kota, hingga Camat, Kades, Lurah, serta perangkatnya. Yang kedua, ada jajaran termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang melanggar azas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan, serta ada keterlibatan aparat penegak hukum. Bupati Tapanuli Selatan, Rashid Dongoran, mengarahkan seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Tapanuli untuk memilih 01 dengan ancaman dan intimidasi jika tidak ingin memilih akan dilaporkan ke Polres Tapanuli Selatan, halaman 18 P48. Ada pejabat gubernur yang juga dirjen ASN dari Dirjen Bina Keuangan Daerah dari Kemendagri. Pak Agus Fatoni sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara terlihat aktif sekali sebagai pejabat gubernur untuk membawa dan melibatkan wali kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, yang kemudian menjadi calon gubernur nomor urut 1 keliling daerah di hampir seluruh kabupaten kota di Medan. Hal ini dapat dinilai sebagai langkah strategik dari gubernur dalam memperkenalkan Bobi Afif Nasution ke masyarakat luas di Sumatera Utara. Cilakanya dia menggunakan dana dari Pemda. Andai kata benar pejabat gubernur membawa Bobi yang kemudian menjadi calon ikut mendoakan agar PON 21 berjalan lancar karena salah satu venue-nya ada di kota Medan. Tapi dia melakukan tindakan diskriminatif karena ada venue pelaksanaan PON bukan hanya di Medan, ada di Serdang Badagai, ada di Samosir, dan lebih banyak venue PON yang berada di Deli Serdang. Sementara itu, tindakan penjabat gubernur menunjukkan adanya gerakan yang terstruktur dalam memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur calon nomor urut 1. Majelis, foto Muhammad Bobi Nasution pada setiap baliho kegiatan jelas sama sekali tidak ada hubungan dengan rangkaian acara tersebut. Yang kedua yang cukup menarik adalah apa yang dilakukan oleh Sekda Provinsi Sumatera Utara. Sekda tiba membuat satu turnamen sepak bola korpri antar pemerintah daerah. Apa yang diperbutkan? Yang diperbutkan adalah Piala Bobi Nasution. Dalam pembukaan acara tersebut, pernyataan dari Sekda dinilai menyampaikan pesan politik secara terselubung untuk kepentingan kemenangan dari pihak terkait.
Itu ada di halaman 25 majelis dan ada buktinya di P72. Saya akan lanjutkan. Bisa dipersingkat, Pak Bambang? Baik, majelis. Ada beberapa hal yang menarik, majelis, saya akan cepat saja. 27 November, di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, itu beredar sebuah video pengakuan kepala desa sekecamatan Sayur Matinggi bersama-sama mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan calon nomor urut 1. Kemudian pejabat bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan juga seperti itu, menginstruksikan seluruh kepala sekolah. Terus selanjutnya adalah itu yang tadi disebutkan, ada keterlibatan Kanit Tipiter Polres Tapanuli Selatan. Baik, saya lanjutkan secara cepat. Majelis, ada pelibatan penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan di sejumlah kota yang mendukung dan memenangkan paslon nomor 01 Muhammad Bobi Afif. Itu nanti ada di P74, ya. Di situ ada bukti di halaman 26, sebuah video berdurasi 34 detik, seorang pemilih memasukkan beberapa lembar surat ke kotak suara. Ada keberadaan kepala lingkungan yang berada di TPS dan juga petugas KPPS. Itu ada di bukti 74, begitupun di bukti 75, ada satu lipatan suara yang dihitung ternyata berisi 5 lembar suara, itu P75. P76 juga ada seperti itu. Kemudian juga ada di TPS 7 Jalan Kuningan, Kelurahan Serenggas, Kecamatan Kota Medan, ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 lembar. Kemudian itu di halaman 28 majelis, di poin 7,7 juga ada 5 lembar surat suara yang telah tercoblos dalam satu lipatan, itu di bukti P56 dan bukti P57. Ada juga di TPS 03 Kelurahan Medan Baru, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, ada daftar pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilih. Saya masuk di halaman yang terakhir sebelum petitum. Majelis, Kejaksaan Negeri Serdang telah mengirimkan surat dinas tanggal 21 November 2024 dengan nomor B4978 L214 DIP 11 2012 perihal pengisian link penginputan suara masing-masing tempat TPS yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Deli Serdang. Dalam surat tersebut bahkan Kejaksaan Negeri Serdang memberikan tuntunan dan cara pengisian, mengambil alih pekerjaan KPU, bahwa rekapitulasi hasil suara pemilihan kepala daerah, padahal rekapitulasi hasil suara pemilihan kepala daerah bukan kewenangan dari Kejaksaan. Memang ada surat nomor B141 DIP 11 2024 yang membatalkan surat mengenai pengisian link penginputan suara tersebut. Tapi tidak ada jaminan tindakan dari seluruh kejaksaan lain yang berada di Sumatera Utara tidak melakukan hal serupa. Dan ini sangat mengkhawatirkan dan di luar batas nalar yang diperkenankan. Majelis, untuk menghemat waktu, saya akan minta kolega saya untuk membacakan petitumnya. Terima kasih majelis. Silakan. Terima kasih majelis. Sebelum sampai ke petitum, saya ingin menambahkan perihal tentang bencana banjir. Majelis Hakim, kami ingin sampaikan juga bahwasanya permohonan daripada perselisihan Kota Binjai, Medan, dan Deli Serdang itu juga memasukkan dalil tentang bencana banjir yang dimaksud. Sebagai catatan majelis, kami juga menyampaikan bukti sebagai bukti tambahan bahwasanya pemohon sudah hadir di kantor KPU pada tanggal 27 November 2024 jam 10.15 dan langsung bertemu dengan Ketua KPU Sumatera Utara dan Ketua Divisi Teknis Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan surat untuk ketegasan dari KPU tentang pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara, karena dari beberapa informasi yang kami terima dari simpul relawan pemohon, di situ disampaikan kegiatan untuk pembukaan tempat kotak suara untuk pencoblosan kotak suara belum dapat dilaksanakan sampai dengan pukul 10.15. Sementara menurut ketentuan TPS dibuka jam 7 dan diakhiri pukul 13.
ada satu catatan yang sangat-sangat menggilakan cara berpikir kami pada waktu itu dari Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan bahwasanya TPS juga bisa dibuka lewat dari pukul 13 dan diakhiri sampai selesai. Ini sangat membingungkan kami. Dan akibat itulah maka peristiwa seperti yang dikatakan Pilkada Sumatera Utara itu unik dan ikonik adalah karena perbuatan-perbuatan dari keterlibatan dugaan keterlibatan KPU Sumatera Utara untuk proses pilkada yang kami anggap brutal. Kenapa kami anggap brutal? Karena ada TPS di Langkat yang dimulai pukul 15.30, hasilnya hampir 100% adalah untuk kemenangan 01. Sementara kami punya perangkat di sana, punya saksi di sana, sama sekali tidak mendapat nilai. Ya sudah, petitumnya Pak. Sebelum sampai situ satu lagi yang mulia, ini sangat penting. KPU Kabupaten Langkat menyampaikan secara vulgar bahwa kelebihan daripada kertas suara 2,5% itu jauh lebih dilebihkan. Artinya kalau 2,5% itu berarti sekitar ada 12 kertas suara, dan dia katakan hampir di seluruh TPS di Langkat boleh ada 80, boleh ada 100, boleh ada berapa, dan itu pernyataan dan sudah menjadi bukti di dalam persidangan ini. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan petitum dari permohonan kami ini yang mulia. Yang pertama, petitum 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 495 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.50 WIB. 3, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Muhammad Bobi Apip Nasution SEMM Haji Surya BSC karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif di Provinsi Sumatera Utara. 4, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 495 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 suara Muhammad Bobi Apip Nasution SEMM Haji Surya BSC sejumlah 36456112 dan pasangan calon Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala berjumlah 4896157 dari jumlah suara 8541768, atau memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024, atau setidak-tidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 kabupaten kota dan 3 kecamatan yang terdampak banjir bencana alam sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk hadir di TPS, yaitu yang terdapat pada 1. Kota Medan, 2. Kabupaten Deli Serdang, 3. Kota Binjai, 4. Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, 5. Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, 6. Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan. 5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini. Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat BN, kita telah menyaksikan tayangan yang sangat-sangat mengesankan ini. Mengesankannya karena sepanjang penyampaian dari kuasa hukum Edi Rahmayadi Hasan Basri ini, kita melihat betapa kita melihat carut marutnya
pilkada serentak kita kali ini, khususnya yang berlangsung pada pilkada Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara ini. Akankah ini kita teruskan untuk pesta-pesta demokrasi berikutnya? Ataukah kita sudah menyadari bahwa jika kondisi dugaan kecurangan seperti ini dilanjutkan atau dibudayakan di negeri ini, maka ada harapan kita semakin hari hanya akan semakin mundur dalam berdemokrasi. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.